Sebelum kita mulai, ada mungkin yang mau tanya dulu? Ada yang menghela nafas pengen nanya kayaknya? Enggak ya? Sudah siap semua? Ini apa gaya atau pemahaman dari sisi psikologis ya. Ketika ada sebenarnya pengen ngomong loh, tapi bingung mau nanya apa gitu ya. Ya kan? Terus ketika ditanya gitu, kamu beneran yang berbuat ini? Dia mengangkat sininya gitu. Seolah ada defend gitu. Tapi kita tahu teman-teman psikolog ini saya belajar dari teman-teman psikolog ya. Eh, saya tahu dia sebenarnya ingin mengungkapkan sesuatu entah itu kebenaran atau enggak, tapi dia mencoba untuk menolak dulu, diem. Ntar awalnya nggak jujur, terus apa namanya ditekan-tekan akhirnya jujur. Itu ya proses penyelidikan ternyata panjang juga. Nah, ketika hari ini teman-teman menjadi seorang public speaker pun perlu peka dengan hal itu ya, karena nanti teman-teman akan punya audiens. Nah, audiens itulah yang akan Anda lihat. Apakah mereka bosan? Apakah mereka suka dengan saya? Perlu bisa ngebaca audiensnya. Oke, Kakak Mundi ya. Teman-teman terima kasih sekali lagi karena sudah hadir di uji tampil pertemuan ketujuh di kelas Bicara Shifa, belajar public speaking dari nol. Dan hari ini kita akan melihat peserta batch 6 menampilkan penampilannya yang memukau. Ya, mereka akan menampilkan semaksimal mereka lakukan dari materi yang sudah didapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Dan penampil kita hari ini yang pertama adalah Kakak Mundiah, sosok ibu rumah tangga yang begitu anggun, manis parasnya, yang selalu menceritakan ya kesibukan setiap harinya dengan terus produktif walaupun menjadi ibu rumah tangga. Ya, selalu bersyukur dengan kegiatannya, mengantar anak ke sekolah, lalu mulai aktif di kegiatan masyarakat. Masya Allah, tabarakallah ya. Teman-teman, inilah perempuan seharusnya. Karena ya walaupun kita menjadi seorang ibu rumah tangga yang kata orang nggak ngapa-ngapain, oke, itu ya judgement atau apa namanya pendapat orang atau penilaian orang yang kata orang ibu rumah tangga tuh kan di rumah doang, nggak capek. Hello, kita perempuan pasti tahu ya, paham bahwa ibu rumah tangga di rumah pun kita itu berkarya loh. Bagaimana mendidik anak-anak, ya kan? Membangunkan mereka sekolah, memberikan makanan yang baik, lalu kita mengajarkan mereka adab dan akhlak. Dan hari ini Ibu Hebat hadir pada hari ini untuk menyuarakan suaranya. Dan melihat progres setiap minggunya luar biasa, saya penasaran hari ini akan ada cerita apa dari proses perjalanan mentoring di Kakak Mundi ya. Langsung saja kita dengarkan kepada Kak Mundi ya, diberikan waktunya. Silakan. Wait, mohon maaf. Assalamualaikum. Mohon maaf. Saya belum ada timernya. Sorry. Saya harus kasih timer soalnya ya. Sorry kamu dia. Maaf teman-teman, saya begitu excited ya hari ini. Saya harus memberikan timer karena di sini teman-teman akan belajar efektif waktu ya. Minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kak Syifa selaku mentoring, yang kami hormati teman-teman yang selalu berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat bertatap muka di sini dalam rangka belajar bersama dengan Kak Syifa. Alasan saya mengikuti kelas belajar bersama Kak Syifa, ini ada cerita. Pada bulan Juni yang kemarin, ini saya akan mengikuti suatu organisasi. Selain sebagai ibu rumah tangga, saya punya kesibukan lain, yaitu mengelola toko retail. Di suatu organisasi toko retail tersebut, biasanya beberapa tahun ini, walaupun saya sebagai pengurus, tetapi saya bersikap pasif, sehingga saya berada di zona yang ternyaman. Hanya datang, mencatat karena saya sebagai bendahara,
Sehingga setiap kali ada laporan hanya lewat via WA saja. Lah, pada bulan Juni kemarin, ini saya mendapatkan kesempatan yang dulunya itu saya tolak. Dan entah kenapa saya terima menjadi MC atau membuka acara tersebut. Akhirnya saya mencoba dan alhamdulillah respon dari teman-teman semuanya positif. Setelah acara berjalan dan selesai, saya menjadi baper, teman-teman. Saya berusaha untuk meningkatkan atau mengupgrade diri agar lebih baik lagi. Siapa tahu di kemudian hari saya ditunjuk lagi, biar ketampilan saya lebih baik lagi. Di tengah kegaulan saya, akhirnya saya membuka TikTok. Dan lewatlah TikToknya Kak Syifa. Yang pada waktu itu Kak Syifa sedang memberikan tantangan kepada followernya untuk bercerita atau membaca naskah sedih dan naskah senang. Saya terpukau dengan suara Kak Siva yang begitu merdu dan ya nggak menyangka dengan wajah seperti itu bisa apa mengeluarkan suara seperti suara kartun ya seperti itu. Akhirnya saya WA Kak Syifa dan berniat memantapkan diri untuk mengikuti kelas belajar Kak Syifa. Kemudian perubahan apa yang saya terima setelah belajar bersama Kak Syifa? Yang pertama, saya ingin merubah mindset saya. Yang tadinya saya tidak percaya diri untuk tampil di depan umum, sekarang mulai saya rubah. Saya tidak akan fokus kepada diri saya, tetapi saya akan fokus apa yang akan saya sampaikan kepada audiens. Kemudian yang kedua, saya mulai belajar untuk belajar artikulasi, intonasi, latihan pernafasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saat saya tampil, saya harus perhatikan penampilan saya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang tentunya dengan penampilan yang baik, ini akan menambah kepercayaan diri bagi saya. Kemudian selain berbicara, mimik muka dan ekspresi juga harus saya perhatikan. Berbicara bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi harus dengan makna. Harapan saya setelah tampil, setelah ikut belajar Kak Syifa ini, harapan saya dimanapun saya berada, kapanpun dan dimanapun, saya siap untuk tampil ataupun eh, mengekspresikan diri agar dikenal orang. Berani tampil bisa karena terbiasa. Tampil percaya diri karena kebiasaan yang kita tumbuhkan ya dari pembiasaan-pembiasaan yang baik. Kita mampu karena mau. Demikian dari saya. Oh ya, kelas belajar Syifa ini hanya 7 kali pertemuan, tetapi saya rasa terlalu singkat. Apalagi saya merasa ilmu yang saya terima ini memang banyak sekali yang saya dapatkan. Akan tetapi saya ingin lebih belajar dan belajar lagi agar mampu di kemudian hari. Akhirnya demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit 13 detik, Masya Allah ya Kakak Mundiah. Kasih dong tepuk tangan buat Kakak Mundiah. Oke teman-teman, luar biasa loh ya. Segitu nikmat berbicara dan seasik itu menceritakan sesuatu yang sudah pernah terjadi dan materinya cukup menguasai. Jadi itu poinnya, teman-teman. Ketika kita sudah paham apa yang mau kita ceritakan, ya, dan saya yakin teman-teman juga sudah berlatih, atau memang ada yang baru tadi pagi berlatih, ketika itu ternyata bisa, itu juga amazing buat teman-teman, ya. Karena saya pribadi ketika mau jadi MC, mau presentasi, itu saya seminggu udah gerubak-gerubuk, teman-teman. Jadi nggak pernah saya sistem kebut semalam. Saya selalu aja terus mencari apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya latih gitu ya. Tapi ketika hari ini ternyata ada teman-teman yang melakukan persiapannya baru tadi pagi,
dan ternyata tampil memukau, itu berarti teman-teman udah keren banget loh, ya. Tanpa menghafal, tanpa juga apa istilahnya terlalu melihat naskah gitu ya. Nah, kamu dia hari ini, congratulations ya, luar biasa di 5 menit penampilan, maksimal 5 menit, Anda pun melebihi itu. Artinya apa? Secara kosakata, Anda sudah semakin mudah mengeluarkan kata-kata. Oke ya, catat itu artinya improvisasi sudah bisa Anda lakukan ketika berbicara di depan umum dengan materi yang sudah Anda siapkan. Itu pun harapannya ketika nanti Anda melakukan spontan berbicara, itu akan lebih mudah. Ya, karena udah rileks, sudah santai, pembawaannya sudah enak. Itu ya. Terus memang pembawaan Kak Mundia ini khas memang lebih kepada pembawaan yang formal atau semi formal ya. Jadi lebih anggun begitu ya, tertata sekali setiap kata demi katanya ya. Terus pembawaan beliau memang gayanya seperti ini gitu. Tapi ketika ini Anda adalah apa tadi ikutan kegiatan gitu ya, ini bagus banget nih gaya-gaya bicara seperti ini tepat gitu ya. Dan itu bisa langsung dipraktekin Kak Mundia hari ini. Kak Mundia sudah tidak baper lagi karena saya melihat Kak Mundia sudah sangat maksimal, sudah bisa gitu untuk terbang ke sana ke sini untuk menyuarakan suaranya, ya. Jadi mindset Anda sudah mulai terbentuk, jadi jaga itu and then ditingkatkan terus latihannya karena tanpa berlatih ya. Waalaikumsalam. Wait, 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 wait. Iya, jadi seperti itu ya Kak Mundia ya. Sudah mulai hari ini tanamkan pada diri bahwa Kak Mundia sudah di level bisa bicara di depan umum. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba di kesempatan-kesempatan barunya, karena saya melihat potensi itu ada di dalam diri Kak Mundia. Oke ya, congratulations sekali lagi. Semoga apa yang diterima, semoga apa yang sudah diserap ini. Tadi saya sampai di ketika nggak berlatih. Nah, ini karena kita bisa aja nanti ngadat lagi kalau nggak pernah dilatih. Ibaratnya mesin nggak pernah ada stretching ya, atau badan kita deh nggak stretching mau berenang itu kan jadi kaku ya. Nah, sama ketika bicara ini sudah kita latih nih di 7 pertemuan Kak Mundia progresnya udah oke. Tapi udah nggak pernah dilatih. Ada forum masih malu lagi. Ah, enggak lah, udahlah nggak penting juga ngomong gitu ya. Tanamkan atau mindset kita adalah pokoknya aku harus latih terus. Mau itu ngomongnya belum berkualitas atau mungkin belum berbobot isinya, sudah nggak apa-apa. Tampilkan terus. Nanti lama-lama kita akan tahu kok apa yang kita ucapkan itu kita bisa memilih dan berkualitas atau enggaknya itu orang juga sih yang menilai. Yang penting kita coba latih terus proses bicaranya. Gitu dari saya kamu dia. Oke, teman-teman saya mau dong dengar satu ya dari Kak Kak Roswita nih. Menurut Kak Roswita penampilan Kak Mundiah gimana hari ini? Dari
Ya, pasti yang jelas berprogres dong. Mhm. Tetap semangat, Kak Mundia. Oke. Good job. Ya, Oke. karena kan nggak gampang ya. Latihan Mhm, 7 hari, mhm, tapi kita harus settle gitu loh. mhm, Terus kita nggak face to face secara langsung, kita belajar mhm. sendiri gitu loh. Luar Mhm, biasa. mhm, mhm, mhm. Oke, terima kasih Kak Roswita untuk feedbacknya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita juga sudah bisa ya menyesuaikan diri ya ketika nanti diminta suaranya. Nah, itu kadang-kadang adalah tantangan tuh, ya. Enggak lah, enggak usah ngomong gitu ya. Udah enggak ada lagi yang seperti itu. Atau kalau memang bener-bener nggak bisa ngomong minimal, it's okay, udah bagus banget kok, mantap, luar biasa. Paling tidak kita berusaha untuk menyampaikan sedikit pendapat kita. Dan itulah bagian dari proses juga untuk melatih. Ya, thank you ya, Kak Roswita ya atas kesempatannya. Oke, kita lanjut. Kak Astri. Halo Kak Astri. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masya Allah ya. Mudah-mudahan sih di ruang belajar ini teman-teman juga saling mengenal satu sama lain ya. Karena Iya, iya. walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita melihat secara langsung dan berkomunikasi dua arah. Nah, disinilah perbedaannya ketika mungkin teman-teman hadir di sebuah kelas online, tapi tidak pernah memberikan, tidak dapat kesempatan untuk bersuara. Itu artinya hanya satu arah, ya kan? Tapi di kelas bicara Shiva, kita mendapat kesempatan untuk komunikasi dua arah. Dan yang harus kita ingat, bukan hanya saya yang dua arah, tapi saya berharap teman-teman juga saling bersinergi, kenalan satu sama lain, karena peluang tidak akan, kita nggak tahu ya, akan hadir dari mana. Mungkin Kak Farah kenal Kak Astri ya, Kak Mundia, Kak Roswita, Kak Happy, dan sebaliknya teman-teman. Dan silaturahim itu mudah-mudahan kita tetap bisa jaga. Kak Astri nih, awalnya ya, yang telat 2 kali ya kan, and then katanya lupa ya kan alarmnya. Ini kita memaklumi banget ya, kita itu ibu-ibu ya, pikirannya tuh kemana-kemana, kegiatannya macem-macem, apalagi Kak Astri ini yang saya tahu adalah seorang entrepreneur ya, pengusaha coklat begitu, tapi juga kayaknya aktif di beberapa ini ya, kegiatan gitu, ya kan? Seperti besok ada acara dan lain-lain, ini luar biasa sekali dan saya mengenal sosok Kak Astri yang terlihat antusias dalam belajar. Ya, karena saya melihat beberapa pertemuan terakhir ini sering bertanya dan terlihat sekali ya keingintahuannya dan ini bagus. Nah, Kak Astri dilanjutkan proses belajar ini karena dari Kak Astri yang suka bertanya, ingin tahu, ingin mengerti tentang ini, insya Allah proses belajarnya akan lebih mudah. Dan dari penampilan sebelum-sebelumnya, sebelum ini, Kak Astri juga sudah berani, ya kan? Speak Iya. up, tampil, dan kita melihat setiap apa yang harus dievaluasi, coba dibenahi, dibenahi, dibenahi. Katanya mau tampil nih, bentar lagi Kak Astri ya. Pak, saking ininya saya jadi Mm. kayak semacam ujian kan hari ini. Tadi pagi Mhm. sempat diare. Aduh, entah itu Grogi ya. fake atau saya salah apa ya perasaan maksudnya jadi kayak sarapan biasa gitu tadi seperti Hmm. sama anak. Tapi kok tadi sampai jam 8 sampai jam 9 tuh diare dulu. Aduh gitu. Iya, Beginian nih. iya, iya. Iya, memang kadang-kadang itu perasaan sih yang ngebuat kita di alam bawah sadar kita tuh kayak nggak kerasa ya. Perasaan aku nggak makan apa-apa, kenapa mules? Perasaan minum baru dikit, kenapa jadi bulak-balik ke toilet gitu ya. Nah itu kadang mudah-mudahan ini bagian dari respon tubuh untuk mempersiapkan diri. Tapi udah aman ya sekarang ya, udah nggak mules-mules lagi diarenya. Ya Oke. tapi aduh, izin masih masih ada ini. Oke, oke, oke. Bismillah ya, Masya Allah. Baik teman-teman, tadi kita sudah menyimak Kak Mundiah ya, penampil pertama. Hari ini kita akan melihat teman kita lagi di penampil kedua, yaitu Kakak Astri, seorang pengusaha coklat yang saya tahu ya, saya jadi penasaran loh sama coklatnya. Mungkin teman-teman juga nanti bersiap juga untuk order icip-icip ya. Dan beliau akan menampilkan, temanya sama, seperti apa perjalanan mentoring teman-teman di kelas Bicara Syifa ini? Tentu ceritanya akan berbeda dari Kamundiah, ya kan? Karena setiap teman-teman yang hadir di sini punya pasti
cerita atau flashback ceritanya nih masing-masing. Dan saya pengen dengar nih, Kak Astri akan cerita seperti apa. Teman-teman juga penasaran? Langsung saja ya kita simak ya. Ini dia penampilan Kak Astri. Silakan Kak Astri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Hari ini, perkenalkan saya Astri Paramita Dewi, owner dari Kuinas Coklat. Sebetulnya saya adalah ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga yang punya dua anak. Sempat bekerja di suatu perusahaan besar, kemudian resign dan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian ketika kita sudah terbiasa dengan berkegiatan, akhirnya saya membuka usaha, membuat coklat itu dari rumah. Tetapi kelemahan saya adalah tidak bisa ini berbicara di depan umum. Saya gugup, orangnya dan panik sebetulnya. Seperti sudah lama tidak menghadapi orang ketika kita minder ya sebetulnya dari rasa minder yang ada setelah resign itu melihat orang lain, melihat capaian orang lain itu sudah luas sekali dan kita ini di rumah seperti dianggap tidak bekerja itu ada rasa minder. Kemudian itu berlangsung selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya algoritma TikTok mungkin ya memperkenalkan saya atau menyampaikan saya pada di sini dan kita sampailah di kelas batch 6 kelas Kak Siva voice over ini. Di sini saya membuka blog diri sendiri, mencoba membuka blog sendiri yang tidak berani tampil, yang tidak pede, yang tidak bisa menatap diri sendiri seperti ini. Saya menatap wajah kakak-kakak di sini, yang cantik di sini, Masya Allah. Saya tidak berani sebelumnya seperti ini. Juga saya melatih suara, saya melatih senyum. Awalnya yang tidak terbiasa melihat kamera, itu senyum di 15 detik itu sangat susah sekali, teman-teman. Begitu setelah mengikuti 7 kali kelas, walaupun 2 kelasnya saya ketinggalan, saya melihat perubahan pada diri sendiri ya. Terima kasih Astri, saya mengucapkan kepada diri sendiri, kita berani dan kita mau. Jadi kita mau berubah. Terima kasih juga Kak Siva, pengingat-pengingatnya bahwa sebetulnya kita itu kan suka mengingatkan ya kepada anak, kamu bisa nak, kamu bisa, kamu oke, kamu yakin, ibu ada di belakang kamu. Ternyata setelah saya mengikuti kelas ini, saya menomorsekiankan diri saya sendiri yang harusnya saya juga menempatkan diri saya di urutan pertama untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya bisa, saya mampu, saya berani, dan saya mau belajar. Itu poin intinya. Terima kasih. Saya dipertemukan dengan Kak Siva, Kak Mundia, Kak Roswita, Kak Happy, Kak Farah, dan Kak Ama ya, beserta peserta lainnya. Itu membawa perubahan positif buat saya. Terima kasih sekali. Yang saya ingin sampaikan bahwa sesuai dengan kutipan Maudi Ayunda ya, sisi tidak aman justru akan membuat kita membuka mata potensi diri kita. Kalau saya sih istilah sayanya the power of kepepet ya. Jadi kalau kita kepepet pada suatu keadaan, justru itu membuka blok pada diri sendiri dan kita ternyata, oh aku bisa, aku berani. Walaupun pada saat berbicara di depan ini, bulu kuduk saya sepertinya merinding ya. Sepertinya saya masih ada deg-degan. Walaupun ini sudah ditulis di depan kamera, exhale, inhale, tetap saja ya masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya tutup bicara saya hari ini dengan pantun ya teman-teman. Hari Jumat bersih-bersih, pasang bendera supaya berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf, saya masih belajar. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Kak Astri. Ih, keren sekali Kak Astri ya. Nggak kelihatan kok bulu kuduk berdiri. Orang pakai hijab lengkap ya. Nggak kelihatan juga kok groginya ya.
Satu hal yang perlu teman-teman pahami dan apa namanya, coba ingatkan pada diri sendiri bahwa proses public speaking, coba berpikir atau membayangkan Anda ini memang sedang bercerita pada satu orang. Ketika kita Hmm. bercerita kepada satu orang, ya, kita tidak perlu mempedulikan orang yang melihat kita sehingga kita grogi kan. Dan kita akan menjelaskan sedetail mungkin kepada satu orang ini seperti apa yang ingin kita ceritakan, ya kan? Itulah teman-teman. Dan di sini saya melihat Kak Astri, ya, relax, ya, and then natural, terus juga menceritakan juga dengan gesturnya sudah main, tapi nggak over gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bareng-bareng gitu. Gimana sih sebenarnya natural itu muncul? Ya karena kita tahu apa yang kita ceritakan gitu. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena materi ini kan masih dekat dengan teman-teman, ya kan? Artinya proses ini sedang dijalani oleh teman-teman dan sudah mau selesai. Dan saya berharap teman-teman akan flashback ke belakang sebenarnya problemku apa sih dalam proses bicara ini sehingga ini menjadi titik teman-teman untuk terus mengingat bahwa iya kemarin aku seperti itu loh tapi hari ini aku mengalami perubahan ya dan perubahan ini yang membuat aku pada akhirnya pelan-pelan juga menampilkan atau menemukan jati diri saya dalam proses bicara ini karena ketika kita terus menyuarakan suara kita lalu bercerita, ya kan? Itu tuh bertahap kita nggak kerasa kita lagi gali potensi diri, teman-teman. Ya kan? Bicara, menceritakan satu hal tentang diri kita, tentang profesi kita, ternyata kita menginspirasi orang. Dan hari ini Kak Astri sangat menginspirasi saya jujur. Dan saya yakin Oh, teman-teman juga terinspirasi ya dengan cerita Kak Astri nih ya tadi pelan-pelan dari A sampai Z. Terus juga Kak Astri yang ternyata saya tapi nggak Anda memang selalu bercerita Kak saya grogi gini tapi ketika bercerita sebenarnya Anda sudah punya modal natural gitu loh Kak Astri. Hanya saja mungkin secara teknik, secara proses apa namanya praktek public speakingnya yang belum paham harus gimana. Perhatikan dari awal sampai akhir Anda menjaga senyum, bercerita dengan smiling voice. Bisa nyatanya, ya kan? Mata Anda juga iya, fokus iya. ke audiens. Jadi itu yang dirasain. Oh iya ya. Karena kita menikmati proses bicara itu. Jadi kita nikmati dulu. Ngomong tuh akan seru banget kalau kita nikmati dan enjoy. Tapi Iya, kalau iya. kita masih berpikir, aduh bicara public speaking itu menakutkan banget, aduh grogi banget nih gimana nih gitu ya, aduh gitu, nggak akan pernah ngerasa enjoy gitu. Jadi ketika salah pun ya udah lumrah kita namanya manusia ngomong salah ngalir gitu kan. Karena teman-teman coba perhatikan setiap public speaker yang tampil. Kalau saya lebih suka yang natural, mereka berjalan, menceritakan pengalaman mereka, and then mereka mulai melakukan actingnya, dramanya, jadi kayak storytelling, tapi seolah-olah dia itu melakukan itu gitu. Jadi kayak ada satu public speaker, dia dari India atau dari mana, saya lupa. Beliau menceritakannya sangat natural, jadi kayak dia berjalan, jadi teman-teman hari ini saya mau cerita nih. Saya pergi ke suatu tempat, dia mencoba mempraktekkan berjalan gitu ya. Lalu dia mencoba mempraktekkan lagi. Saya hari ini berjalan ke suatu tempat, lalu saya di situ menemukan satu toko menjual rokok. Saya membeli, ya kan? Disitulah maksud saya naturalnya dibangun. Dan itu yang akan menjadi ciri khas teman-teman. Boleh sih kita melihat seseorang untuk kita tiru dulu, tapi sekali lagi kita nggak perlu jadi mereka seutuhnya, ya. Di copy nggak apa-apa caranya. Tapi lagi-lagi untuk dipaste ke diri kita nggak mungkin 100% jadi sama. Ih, aku pengen ya ngomongnya kayak Najwa Shihab, cerdas, terus juga alasan-alasannya tuh sangat kuat ya kan. Ya nggak akan mungkin dipaste mirip dia banget gitu, ya kan? Oke lah, suara yang lantang bisa kita tiru ya, tapi pengalamannya tentu akan berbeda. Beliau sudah berpengalaman sangat-sangat banyak, ya kan? Jadi silakan teman-teman belajar dari siapapun boleh, tiru boleh, tapi temukan karakter jati diri kalian dengan cara teman-teman sendiri gitu loh. Itu ya, Kak Astri luar biasa. Mudah-mudahan ini katanya mau tampil nanti, ya kan? Mau hot and cream Bunda ya.
Jadi silakan ini dipakai, dipraktekin, insya Allah malah akan lebih baik nanti karena sudah melakukan simulasi di sini ya kan, sehingga nanti mempraktekannya sudah lebih maksimal lagi. Congratulations, sebarkan Terima kasih. ilmunya, semangatnya ke anak-anak lebih banyak lagi. Wah, akan bekerja sekali. Wah, ibuku juga pede banget ya memotivasi. Ini sama kayak kemarin saya ngasih edukasi makanan sehat ke anak saya. Saya bilang ke suami saya, ya hari ini aku males banget makan deh. Aku masak ya kan, tapi ngelihat masakan sendiri males makan. Pengennya tuh jajan gitu ya. Terus dia membalikkan dengan gampangnya. Tadi aku ngelihat bunda tuh ngasih semangat ke anak-anak jago banget loh ya. Makan sehat gini-gini. Tapi giliran suruh makan masakan sendiri, itu yang harus direkam. Oh, makanan ini sehat. Tapi ibu ngerasain kan ya kadang ya, kita masak, terus kayak nggak doyan sama masakan sendiri ya. Tapi kita nyuruh anak-anak kita untuk makan dengan makanan sehat kita. Iya, oke. Baik, Kak Asri sekali lagi terima kasih atas penampilannya hari ini dan aku pengen dengar Kak Happy. Menurut Kak Happy, penampilan Kak Asri gimana? Tampilannya hari ini sangat luar biasa, sangat Mhm. natural. Eh, menceritakan apa senatural mungkin, tidak ada grogi, tidak ada tambahan apapun. Ya Oke, itu. oke, oke. Ini ya, natural, santai, relax gitu ya, Kak Happy ya. Oke, baik. Kak Happy, hari ini sehat? Semangat? Nah, Oke, mantap. Hari ini nggak bertugas kan ya berarti? Hari ini lagi di rumah? habis ini Ah, kembali lagi. oh, oke, baik. Terima kasih Kak Happy. Masya Allah, terima kasih atas feedbacknya menjadi penyemangat tentu untuk Kak Astri. Ya, thank you sekali lagi. Kita lanjutin ke penampil yang ketiga. Iya Kak Happy langsung ya. Masya Allah teman-teman, saya tuh selalu amazing sih di setiap batch karena profesinya tuh beda-beda dan saya kadang-kadang masih bertanya-tanya, kenapa Tuhan Allah mempertemukan kita di sini gitu, ya kan? Dan itu tentu rahasia Allah yang kita nggak pernah tahu ya. Walaupun ikhtiar kita adalah seperti saya ingin mengedukasi teman-teman public speaking dan sampai saya diantarkan ke TikTok untuk mengajak teman-teman dan ternyata Masya Allah Tabarakallah teman-teman merespon dengan baik dan di sini kita ketemu gitu padahal kita nggak kenal lalu saya mengenal satu persatu setiap profesi dari teman-teman ada yang profesinya editing video ya ada yang profesinya konten kreator memang jualan yang menggebu-gebu ngomongnya padahal udah bisa ngomong tapi kenapa Anda pengen belajar public speaking saya sampai tanya kayak gitu Anda ngomongnya udah lantang sekali saya nggak ngerti cara jualan Kak Syifa. Gimana ya cara jualan di kamera gitu? Jualan di kamera gitu karena ibu-ibu udah 50-an beliau. Jadi kadang-kadang bicaranya masih bingung ya mau ngomong gimana. Jadi lebih banyak kita cerita. Ternyata dia pengen lebih bagus di kamera tuh gimana gitu. Terus ada juga profesi yang kemarin ada pelukis Kak Happy di batch 4 kalau nggak salah beliau pelukis perempuan dan dia suka majang lukisannya itu di TikTok. Awalnya nggak mau jualan, tapi pengen pajang aja. Ternyata banyak yang beli. Dan dia pengen belajar public speaking karena pengen bikin pameran, tapi dia nggak bisa ngomong. Disitulah saya berpikir, ya Allah ternyata ya setiap orang ini punya cara belajar masing-masing, ya kan? Dari hobinya atau profesinya seperti itu, ternyata sama Allah tuh dikasih tahu bahwa kamu butuh loh belajar ngomong untuk bisa upgrade karir kamu gitu ya. Nah, di sini hadir ya, Masya Allah Kak Happy ini bidan yang keberapa ya di peserta saya. Pokoknya di beberapa batch itu ada bidan juga yang beliau sering juga mengikuti kelas tuh lagi bertugas nanti lagi sepi nih Kak, aman gitu kata dia. Jadi ngikut gitu. It's okay, nggak apa-apa dikondisikan. Yang penting kakak tahu kapan kapan harus menyesuaikan dan di situ udah izin ya sama teman-teman gitu takutnya mengganggu dan lain-lain. Oh iya udah kak udah izin udah pada ngerti kok boleh gitu. Dari situlah ketika ketemu Kak Happy lagi gitu, seorang bidan ya, Masya Allah ada niatan untuk belajar public speaking,
untuk memperbaiki secara kualitas profesi, ya kan? Lalu tentunya juga untuk perkembangan kemampuan bicara pribadinya juga. Dan ini patut kita apresiasi. Dan Kak Happy sudah sampai di pertemuan ketujuh, di mana dari awal ya saya melihat Kak Happy pun yang tegang, yang tanpa senyum, lanjut di pertemuan kedua, ketiga sering tampil tuh mulai pelan-pelan ya, luwes bercerita, walaupun dengan kesibukan lagi praktek, tetap aja diusahakan gitu ya. Jadi ini yang harus dihargai terus sama teman-teman bahwa inilah perjuanganku, aku mau belajar ya, karena menurut saya nggak ada yang sia-sia namanya belajar. Ini investasi buat masa depan dan kemampuan bicara, insya Allah nggak akan pernah putus ketika kita masih diberikan sehat, usia, ya kan, dan profesi kita terus coba terus. Bahkan ketika sudah nggak jadi bidan pun, tiba-tiba pengen apa ada ide, kita butuh ngomong juga, ya kan? Dan hari ini kita akan melihat Bu Bidan Happy untuk menceritakan proses perjalanan mentoringnya seperti apa. Relax ya Kak Happy, tarik nafas, buang nafas. Seperti tadi teman-teman sudah lakukan. Story, berceritalah. Karena suara Anda berharga, karena suara Anda adalah hal yang sangat berarti, apalagi dengan cerita-cerita yang akan Kak Happy ceritakan. Baik teman-teman, kita langsung saja dengar, ini dia penampilan Kakak Happy, seorang ibu bidan yang mau bercerita nih. Kepada Kak Happy dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Kakak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Happy Indrawati, berasal dari Kediri. Pekerjaan saya adalah bidan, yaitu di bidang pelayanan masyarakat yang berbasis promotif dan preventif. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, saya sering berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Jadi saya dituntut harus bisa berkomunikasi dengan baik, bisa memberikan penyuluhan dan edukasi ke masyarakat yang bertujuan untuk perubahan perilaku yang lebih baik dan lebih sehat. Nah, itu semua berbanding terbalik dengan karakter diri saya. Saya memiliki karakter yang pendiam, introvert, malu untuk berbicara di depan umum. Oleh karena itu, saya ingin memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Akhirnya, saya memutuskan untuk bergabung dalam kelas Shifa. Awalnya saya iseng untuk bergabung dalam kelas tersebut. Setelah memulai kelas pertemuan, akhirnya saya mendapatkan materi yang menurut saya sangat berkualitas, sangat menambah ilmu bagi saya, eh, ilmu dasar tentang public speaking. Di situ kami belajar bersama, saya mendapatkan materi-materi yang sangat luar biasa menurut saya, dan saya bisa mempraktekkan secara langsung setiap pertemuan tersebut. Selama 7 kali pertemuan, menurut saya sangat bermanfaat sekali. Dalam waktu yang sangat singkat, saya mendapatkan materi yang luar biasa yang pada akhirnya bisa merubah mindset diri saya untuk bisa lebih percaya diri. Sekarang yang menjadi motivasi saya adalah saya bisa, dan semuanya akan menjadi lancar. Itu adalah sebagian cerita kesan dari saya setelah mengikuti kelas bicara Shiva. Kedepannya akan terus saya praktekkan semua ilmu yang sudah saya dapat dan saya akan kembangkan dalam menjalani pekerjaan saya. Terima kasih kelas bicara Shiva. Dari sini saya mendapatkan ilmu tentang public speaking yang luar biasa. Di sisi lain saya juga menemukan sosok inspirasi, seseorang yang selalu optimis dan selalu berpositif thinking. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Kakak Shiva, yang sudah berkenan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami semua. Terima kasih, Kak Shiva. Semoga sehat terus ya, Kak.
Demikian kisah pengalaman saya, semoga bisa menjadi inspirasi juga untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit 18 detik. Aman ya. Oke. Gimana lega Kak Happy? Ada rasa gugup masih deg-degan? Masih. It's okay ya, nggak apa-apa kita rilis ya, tarik nafas, buang nafasnya lagi. Terus juga kita coba ngebayangin lagi bahwa ini proses, tapi aku udah naik level nih. Kemarin yang masih begitu ngomongnya, sekarang udah rileks ya ngomong ngalir. Walaupun deg-degan itu aku nggak bisa ngilangin secara penuh langsung. Ya, dan Kak Happy ketika tadi bercerita ya kan, seorang introvert, terus juga yang pemalu, yang apalagi pokoknya nggak berani deh tampil di depan umum, kok dapat pekerjaan di pelayanan ya kan. Tentu ini adalah bagian dari eh, rahasia Allah atau bimbingan Allah yang ingin ngasih lihat ke Kak Happy bahwa hidup ini tuh dinamis ya. Jangan pernah ngejudgment diri kita bahwa aku pemalu, udahlah nggak usah dapat pekerjaan yang begitu gitu ya. Aku ini introvert gitu, jadi nggak usahlah coba-coba kerjaan gitu karena nggak cocok di aku gitu. Karena menurut aku zaman sekarang itu semuanya kayak berbalik-balik ya. Istilahnya yang jurusan ini tiba-tiba masuk ini harusnya masuk ke sini ternyata dapatnya ke sini gitu ya. Karena ya itu kita memang nggak bisa ngatur urusan Allah ya. Kita tujuannya pengen nih jurusan ini pengen jadi ini, tapi ternyata rezeki kita berbeda gitu. Itu kan udah urusan Tuhan ya untuk menentukan setiap nasib seseorang, tapi kita sebagai manusia itu berusaha berikhtiar. Dan hari ini Kak Happy membuktikan bahwa Kak Happy belajar dengan proses sesuai kemauan Kak Happy. Belajar mengambil kelas online dengan kesadaran tanpa ditekan, tanpa dipaksa ya. Dan itu akan lebih menghasilkan. Mungkin ada yang awalnya dipaksa juga karena ada kemarin tuh di batch 1 mahasiswa baru lulus SMA ya kan. Dia bilang, awalnya aku dipaksa sama ibu aku sambil nunggu pengumuman kuliah, ayo ikut kelas public speaking aja gitu. Kalau nggak mau langsung online aja karena dia pemalu juga. Karena aku pemalu Kak, aku nggak mau kalau ketemu orang dan lain-lain. Tapi ternyata dari setelah ikut kelas public speaking, iya aku merasa ibuku, aku berterima kasih pada ibuku karena minta aku untuk ikut kelas gitu. Jadi kadang ada juga sih yang harus dipaksa ketika dia menyadari ya dia baru enjoy gitu. Tapi ada yang dipaksa terus dia nggak enjoy ya perlu kita evaluasi ya. Karena kalau udah dipaksa nggak enjoy, waduh akan semakin tertekan. Kalau di saya, Kak Happy tinggal dilatih secara rileks ya, karena tadi masih agak terlihat gugupnya ya kan, mau tampil kayak tegang sekali gitu ya. Itu oke nggak apa-apa gitu. Tapi Kak Happy sudah bisa menyuarakan atau menyelesaikan penampilannya dari awal sampai akhir tanpa belibet ya, tanpa ada kendala berhenti di setiap kata gitu. Cuman mungkin secara ekspresi perlu diberikan lebih rileks lagi, santai lagi gitu. Karena mungkin ada sebuah tuntutan dalam diri, aduh, aku takut nih nggak kayak yang lain. Kadang-kadang ada perasaan gitu ya, kok yang lain bagus-bagus nih, aduh gimana nih aku gitu ya. Nah itu kadang-kadang yang memunculkan kita jadi tegang, terus kayak akhirnya fokusnya ke orang lain ya kan. Uh, kita kayak apa namanya? Mengcompare diri kita sendiri lah, membandingkan padahal ya udah, Bismillah, Insya Allah aku juga bisa kok. Santai, santai, santai gitu ya. Kalau masih kayak gitu nanti pas mau tampil kakak bisa bantu dengerin musik dulu ya, atau ngobrol-ngobrol sama samping kanan kiri tuh bantu relax. Jadi jangan karena mau tampil diam aja biasanya kan. Aduh, aku nggak mau ngomong sama yang lain gitu ya. Karena mau tampil, jadi diem. Kadang kayak gitu tuh penyakitnya. Akhirnya pas ngomong, tiba-tiba langsung grogi dan ngomongnya jadi makin belibet, kesandung dan lain-lain. Itu aja sih kalau dari saya. Selebihnya sudah oke ya, Kak Happy ya. Semangat terus ya latihannya. Mudah-mudahan terus memperbaiki kemampuan public speakingnya dengan terus learning by doing, belajar ilmunya sudah dapat, teknik-teknik udah dapat, tinggal nanti prepare ketika mau tampil harus gimana. Tahapannya sudah saya berikan ya.
Mudah-mudahan tidak lupa dan bisa dipraktekkan setiap saat mau tampil. Kita cek Kak Happy, sukses selalu buat profesinya Kak Happy juga ya. Thank you. Selanjutnya kita ke penampil yang keempat ya. Sosok luar biasa ya. Beliau adalah pemilik dari sekolah, di mana sekolah ini banyak sekali kan ya, anak-anak, guru-guru juga, dan tidak mudah teman-teman berkomunikasi dengan anak-anak, guru-guru, and then wali murid. Crowded ya Bu Roswita ya. Dan ini pun saya alami ketika saya mulai mengamati para guru ketika saya menyekolahkan ke anak-anak saya. Dari mulai anak saya TK gitu ya, ketika guru ini curhat, Bun, saya tuh ya udah pengen nangis banget. Banyak wali murid ngadu ini gitu kan ya. Beliau akhirnya curhat, saya dapat anak-anak yang aktif banget, Bun. Sama kepala sekolah dikasih anak-anak aktif gitu. Nah, disitulah saya pun mencoba mendengarkan. Ternyata seorang guru itu juga nggak mudah teman-teman ya, apalagi kalau anak-anak TK yang masih sangat aktif, ya pasti semua problemnya ada. Nah, apalagi nih Kak Roswita ya, disinilah Kak Roswita ingin belajar meningkatkan kemampuan public speaking karena ingin lebih, tentunya ada harapan ya Kak Roswita lebih luas lagi dalam komunikasi ya, dalam menyampaikan gagasan-gagasannya ataupun nanti menyampaikan informasi ke tim-timnya. Karena di sini kalau saya melihat Kak Roswita tentu akan menjadi leader ya, bagaimana membawa banyak orang dan itu bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Nah, sosok Kak Roswita yang luar biasa saya kenal di sini beberapa kali kemarin ya nggak hadir ya. It's okay teman-teman. Yang penting komunikasi tetap dilakukan dan Kak Roswita mudah-mudahan juga tetap latihan mandiri. Ketika Kak Roswita menyampaikan, ayo ada kelas lanjutan, itu jujur Kak Roswita saya pikirkan setiap hari ya. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan, mudahkan gitu ya karena di sini tuh kayak ada greget dalam diri saya untuk oke, tapi saya mengingatkannya begini ke diri saya. Di sini peran saya masih menjadi ibu dari dua anak kecil-kecil. Saya tuh orangnya sebenarnya ambisius ya. Saya mau kejar tayang tapi takutnya ini anak yang saya bawa lari nggak bisa gitu kan ya. Artinya ketika saya mau ngejar tayang kan jam ngajar saya akan saya tambahkan. Tentu anak-anak ini akan ya bisa dibayangkan lah ya teman-teman seorang ibu yang sibuk, anak-anak di rumah tidak ada waktu dari ibunya pasti akan ada kurang gitu. Dan disinilah saya mencoba untuk pelan-pelan tapi saya mohon doanya teman-teman mudah-mudahan ini bisa cepat terrealisasi karena sudah banyak gitu yang minta ayo Kak kelas lanjutan, ayo Kak kelas lanjutan gitu karena di situ saya merasa ada tanggung jawab gitu untuk melanjutkan dan terima kasih Kak Roswita memberikan suaranya lagi yang membuat saya pun dapat energi baru dari Kak Roswita ya. Dan hari ini kita akan mendengar nih kisah dari Kak Roswita atau cerita dari Kak Roswita perjalanan mentoring di kelas Bicara Shifa. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil dari kelas ini. Daripada penasaran, langsung aja kita dengerin ya. Cerita Kak Roswita tentang proses mentoring di kelas Bicara Shifa. Kepada Kak Roswita, saya berikan waktunya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Senang ketemu lagi dengan Kak Astri, Kak Farah, Kak Mundia, Kak Happy, Kak Ika sekarang hadir nih. Dan yang luar biasa Kak Siva. Karena kenalkan saya Rosvita Rozali, seorang yang masih semangat belajar, seorang yang masih penasaran dengan hal-hal baru. Jadi beli kain berbahan satin. Saya hadiahkan untuk anak-anak kecil. Daripada kita duduk asik bermain, lebih baik kita kembangkan skill. Oke, karena saya tahu public speaking bukanlah talent, bukannya bakat, tetapi skill. Semua orang bisa, termasuk saya. Oke, jadi kenapa saya tertarik dengan public speaking?
online yang hanya 7 hari, 2 hari pun saya absen. Tapi saya berpikir, karena ini bukan kali pertama saya join di public speaking, tapi ini kali pertama saya join di public speaking online. Jadi beda rasa, beda atmosfer. Tapi di sini saya karena mendapat mentor yang tepat, mentor yang dari detail sekali kita belajar yang harus kita kembangkan. Selama ini saya tidak pernah diajarin masalah diafragma, gimana caranya mengeluarkan suara bulat melalui diafragma. Ternyata sangat-sangat powerful. Karena di sini, kenapa saya tertarik public speaking? Karena saya selalu terinspirasi dan selalu mengidolakan public speaker. Begitu dia berdiri di atas stage, luar biasa. Dia bisa menginspirasi banyak orang sebagai audiensnya, dan dia bisa mentransfer ilmu pengetahuannya kepada audiensnya dengan kata-katanya. Satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus bahkan ribuan kepala. Jadi luar biasa sekali, dengan kata-kata sedikit bisa mempengaruhi orang dan bisa membuat orang itu berubah. Dan saya kadang-kadang berpikir, kapan ya saya ada di state itu? Karena biasanya saya selalu ngomong ya dengan lingkup kecil, dengan hanya staf-staf saya sebagai audiensnya. Karena yang penting bicara, bukan bicara yang penting. Akhirnya jadi hasilnya nggak penting-penting amat. Jadi di sini saya belajar dari Kak Sipa, begitu pentingnya kita mentransfer ilmu kita dengan kata-kata yang tersusun. Karena saya tahu kelemahan saya belibet. Saya karena feedback dari Kak Siva berkali-kali ngomongnya tidak to the point, berlibet sendiri. Karena otak saya, apa yang di atas otak saya mau transfer semua dengan tanpa jeda, gitu loh. Jadi saya pikiran, mungkin karena karyawan saya mau nggak mau mereka dengar dengan mangut-mangut. Mungkin mereka juga nggak ngerti apa yang saya aja yang ngomong kadang belibet, saya nggak ngerti apa sih yang saya omongin, gitu loh. Jadi dengan di sini saya tahu cara memproduksi suara kita, cara diafragma yang kita harus lip drill, yang harus kita latih terus. Itu walaupun kecil, tapi impact-nya luar biasa karena kita bisa memproduksi suara kita dengan intonasi yang baik, di mana kita stop, narik napasnya di mana. Itu benar-benar bagi saya itu pelajaran pertama saya di public speaking online ini. Karena selama ini kan yang selalu begitu kan kita nyanyi. Saya tahunya nyanyi gitu loh. Tapi begitu public speaking itu perlu juga. Jadi saya tahu kelemahan saya yang tadi, belibet ngomong, nervous, itu setiap orang nervous pasti. Even the master pasti nervous pada saat dia, ya. Tapi yang saya titik beratkan kepada kenapa saya selalu ngomong tidak to the point. Oke. Selamat semua di sini. Terima kasih. Saya terus belajar karena tahu keberhasilan bukan karena kita pintar atau karena kita perfect, tapi berhasil karena kita waktu gagal kita bangkit, waktu tidak ada yang bertepuk tangan atau melihat, tapi kita tetap praktek, and yeah, even small progress is still progress. Saya menghargai itu semua, dan kembali lagi, keberhasilan adalah proses dan progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit 40 detik. Seru sekali ya. Seru sekali ya. Ini kalau leader tuh, pemimpin tuh memang sah-sah aja kita banyak menyampaikan. Pokoknya semuanya kita curahkan ya, kita sampaikan. Tapi memang yang perlu kita ingat, seperti tadi Kak Roswita bilang ya, saya tuh kadang sering ngomongnya muter-muter atau mungkin poin-poinnya belum nyampe, tapi
waktunya udah banyak kebuang gitu ya. Nah, ini yang perlu memang difokuskan mungkin kalau di untuk feedback Kak Roswita sendiri ya. Di sini ketika menampilkan dari awal udah keren tuh, ada apa namanya tadi, pantun ya kalau nggak salah ya. Itu dibuka dengan itu, terus juga mulai masuk cerita, dan saya menikmati proses setiap cerita yang disampaikan oleh Kak Roswita. Tapi memang ada beberapa hal yang dilakukan pengulangan seperti tadi, kayak dari kelas ini dapat diafragma gitu ya. Itu beberapa kali diulang sehingga memakan waktu. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kenapa kita ada yang namanya dalam proses bicara ini harus tahu durasi. Karena memang proses bicara ini ketika semakin lama akan bikin orang itu juga tidak, pertama akan bingung, bosen, dan lama-kelamaan dia tidak akan fokus dengan apa yang disampaikan oleh si pembicara tadi gitu. Semisal kita dengerin pembicara ya, ngomongnya kelamaan tapi poinnya apa. Akhirnya dia akan ngeblank, si audiens sendiri akan ngeblank, dan pembicara saya yakin mulai ngeblank karena dia nggak tahu apa yang harus disampaikan sehingga goalnya diberikan gitu. Nah, Kak Roswita, saya nggak tahu apakah preparationnya seperti apa, Pak. Ini Kak, ini adalah spontan berbicara. Di situ saya melihat pengulangan yang terjadi. Nah, nanti ketika memang tidak ingin terjadi pengulangan dalam setiap penyampaian, sebenarnya gampang, Kak. Kak Roswita tinggal coba melatih untuk menuliskan poin-poin yang akan disampaikan, semisal memimpin rapat ya. Hari ini aku mau menyampaikan tentang laporan ABC. Oke, bridgingnya atau openingnya kita boleh dengan tadi. Baik teman-teman, misal mau membuka acara biar lebih rileks lah ya. Jadi hari ini saya punya pantun nih buat teman-teman ya, semisal gitu kan. Habis itu udah kita langsung masuk untuk to the point. Jadi hari ini saya mengumpulkan teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Beberapa hal itu apa aja? Nanti saya akan tampilkan di layar proyektor ya, untuk teman-teman bisa menyimak. Jadi tap-tap-tap-tapnya dulu agar kita tahu seberapa jauh sih kita mampu menyampaikan poin-poin penting ini ke audiens. Ya. Setelah itu, setelah udah selesai ternyata memang ada ingin, mungkin dari audiens ada yang mungkin pengen menceritakan keluh kesahnya atau apa, disitulah momen nanti Kak Roswita bisa explore atau bisa improve lagi. Yang penting materi menurut saya yang poin utama sudah disampaikan dulu. Jadi tidak terlalu memakan waktu karena nanti Kak Roswita yaitu tadi, kita sendiri ketika ngomong terlalu lama tapi fokusnya nggak dapet juga pasti ngeblank ya kan. Goalnya akhirnya adalah kita akan setelah selesai, aku tadi ngomong apa ya? Itu pasti ya kan. Aku tadi ngomong apa beneran deh. Paham nggak kamu tadi ngomong? Enggak, Bu. Manggut-manggut aja nggak paham? Enggak. Itu yang akhirnya kejadian seperti itu pun dulu saya sering ngerasain kayak gitu. Karena saya mikirnya udah aja, berani aja ngomong. Tapi bukan, poinnya jangan selewengkan ya. Maksudnya gini, oke, public speaking poinnya adalah berani aja dulu ngomong. Baik, dalam tahap latihan seminggu itu dulu nggak apa-apa. Tapi dalam naik ke 2 minggu, masa iya teman-teman mau ngomong asal ngomong terus? Ya kan? Naikin level. Makanya saya selalu bilang di challenge public speaking, buat teman-teman yang nol banget belajar public speaking, mereka selalu tanya, Kak, aku tuh nggak bisa ngomong, ngomong apa aja boleh? Boleh, buat kamu ya. Catatan buat kamu, karena kamu problemnya adalah belum bisa menyuarakan kata-kata. Sehingga apapun boleh kamu ceritakan untuk membiasakan diri bercerita. Ya, 1 minggu kamu lakukan itu. Tapi aku nggak tahu materinya apa. Oke, aku ajarin. Kamu cari materi di Google atau Chat GPT. Habis itu pakai efek, ya, teleprompter, kasih di situ, and then kamu tinggal baca. Tapi tidak untuk selamanya kamu melakukan public speaking seperti itu. Seminggu kamu lakukan itu untuk membangun pembiasaan. Jadi treatment setiap orang itu beda-beda. Ada yang kasusnya seperti ini, saya treatment dengan cara seperti ini. Begini, 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 ya. Nah, itu yang teman-teman harus sadari bahwa ketika ketika dalam setiap materi yang saya sampaikan, coba teman-teman evaluasinya tadi apa? Oh, aku harus latihan. Coba dikerjain nggak? Nah, ini PR-nya kan kooperatif atau keaktifan dari peserta ya. Apakah mau do something untuk melakukan perubahan itu atau tidak? Nah, ketika VT tadi, apa challenge tadi public speaking seminggu, ini teman-teman ikut challenge mereka. Tapi kenapa mereka rajin banget nge-DM saya? Saya sampai, Kak, hari ini saya sudah bikin VT loh, Kak. Tolong dilihat ya.
Oke, tapi slow respon ya kakak ya. Oke, hari kedua lagi. Kak, tolong ya, beliau umur 50 teman-teman. Udah ibu-ibu, 50 tahun. Serajin itu ingin belajar public speaking. Tapi saya nggak punya biaya, Kak. Bisa nggak kalau semisal saya habis bikin VT diintipin, dimention aja, dimension saya. Insya Allah saya intip, saya kasih evaluasinya walaupun nggak banyak ya, Bu. Izin mungkin beberapa kata, beberapa kalimat. Nggak apa-apa, Mbak, tapi diintip lah ya, biar saya tahu progresnya seperti apa. Justru teman-teman ya, orang-orang yang rajin berlatih itu akan mengalahkan orang-orang yang mungkin 100 kali belajar public speaking tapi nggak praktek. Jadi gitu ya. Kita ikut kelas public speaking sampai ratusan, tapi nggak pernah praktek. Tapi ada orang yang hanya ikut challenge, tapi dia latihan, berlatih rajin, itu bisa lebih baik dia. Tapi di sini poinnya adalah berlatih, maksud saya. Nah, silahkan nanti ya untuk Kak Roswita, proses bicara saya pikir udah enjoy. Anda sudah sangat menikmati proses bicara itu. Tinggal muatannya. Nah, ini kadang memang orang-orang yang suka bicara, kadang-kadang nggak bisa kontrol apa yang disampaikan. Karena saya melihat Kak Roswita ini senang sebenarnya berbicara, sudah berani lah bicara ya, udah enjoy gitu. Karena saya juga gitu. Saya kalau lagi excited cerita, kamu tuh ngomong apa kadang sama teman-teman gitu. Di disitulah saya titik di mana saya berlatih public speaking agar apa yang saya sampaikan tuh poin-poinnya tuh tersampaikan dulu. Nah, di situ ekspresi udah dapet, Karoswita dari awal ya, saya sampaikan Karoswita tuh ekspresi udah oke, natural udah ini. Tinggal muatannya. Apa yang disampaikan itu perlu dipreparekan, disiapkan agar saat menyampaikan itu gongnya, up-upnya, point to pointnya tersampaikan dengan clear. Sehingga ketika Kak Roswita selesai presentasi, oke finish, semua sudah saya sampaikan, tadi saya nyampein ini tuh akan pede bilangnya. Itulah public speaking memang luas ya secara teori, tapi sebenarnya prakteknya atau tekniknya sama. Bagaimana kita ngomong, kita paham, audiens paham. Jangan sampai pada akhirnya kita udah ngomong panjang lebar, aku nggak ngerti apa yang aku sampaikan. Ya orang lain bisa jadi nggak akan ngerti juga, tapi ya udah, hanya manggut-manggut seperti Kak Roswita tadi sampaikan ya. Jadi ini catatan penting. Silahkan dilanjutkan please teman-teman. Saya percaya mudah-mudahan feedback dan evaluasi ini bukan untuk ngedownkan ya, bukan untuk membuat tidak semangat, tapi saya berharap ini titik temu bahwa I get a solution. Gitu loh, ya kan? Saya nemuin solusi nih dari problem yang saya alami. Dari situ ya, karena ketika kita nggak dapet feedback yang jelas, solusi kan nggak muncul-muncul, bener nggak? Jadi harapannya ada feedback yang clear. Oke, aku udah dapat solusi. Selanjutnya aku harus apa? Aku ngerti. Gitu, Kak Roswita. Luar biasa penampilan hari ini. Thank you banget, Masya Allah. Senang sekali bisa mengenal Kak Roswita dan teman-teman di sini. Dan hadir di pertemuan ketujuh, saya apresiasi. Karena Anda menyelesaikan misi perjalanan mentoring public speaking ini. Congratulations. Thank you, Kak Roswita. Sukses ya, Kak Roswita ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjalin silaturahim dan ngobrol banyak lagi nanti berkaitan dengan progres Kak Roswita. Thank you sekali lagi. Sukses. Oke, kita ke Kak Farah. Selamat pagi, Kak Farah, menjelang siang. Selamat pagi, Kak Siva. Oke, sudah bersiap, sudah cantik pakai pink ya. Jadi ingat apa namanya? Gaunnya Luna Maya ya, pakai blush pink gitu ya. Beliau cerita sama kemarin saya baru ngeliat tiba-tiba nongol di ini saya, beranda saya. Jadi Ivan Gunawan kan seorang ini ya, seorang pembuat baju gitu kan ya. Dia Desainer. ngomen, desainer, dia ngomentarin. Luna, saya tahu bahan ini tuh nggak mahal, murah. Iya bener, memang ini murah. Saya sengaja banget untuk membuat sederhana. Tapi si Ivan karena tahu bahan ya. Tapi walaupun ini murah dipakai sama kamu kelihatan mewah ya. Jadi ini sama dengan public speaking maksud saya teman-teman. Kadangkala orang melihat wajah kita ya kan, kayaknya nggak bisa ngomong nih orang ya. Belum tahu aja dia penampilan kita ya.
Belum tahu aja ketika kita ngomong di depan kamera atau di depan stage dengan pegang mic. Jadi perlu kita sadari bahwa proses belajar public speaking ini sekali lagi kita belajar empati. Don't judge the cover. Oke ya, jangan melihat dari cover dulu deh. Karena perjalanan saya, ya mungkin teman-teman juga yang udah lebih senior tentu dalam proses hidup ini udah bisa kita bareng-bareng pelajari ya. Ketemu sama orang kayaknya jahat banget, jutek banget. Setelah kita kenal, ternyata baik banget ya. Ini kayaknya ramah banget, ternyata ada udang di balik batu gitu. Dan disinilah kita pun belajar dalam proses public speaking ini. Mudah-mudahan hari ini Kak Farah hadir, saya melihat Kak Farah sudah sangat serius tadi melihat setiap penampilan teman-temannya, ya, menyimak satu persatu. Sekaligus saya ingin bertanya, menurut Anda Kak Roswita tadi penampilannya gimana Kak Farah? Sudah bagus, Kak. Jadi memang Hmm, masing-masing peserta itu membuat saya belajar. Jadi sesungguhnya saya itu belajar bukan dari Kak Siva aja sih ya, hmm, tapi dari hmm, seluruh peserta, dari penampilan mereka yang progresnya, terus kemudian dari feedback-feedback. Nah, itu yang hmm, membuat saya tuh ambil pelajaran-pelajaran dari semuanya, nggak cuman hmm, dari Kak Siva tentunya. Kalau teknik ya pasti dong Kak Siva. Cuman untuk prakteknya dari seluruh peserta ini luar biasa. Saya nggak persiapan loh Kak. Saya kan tadi bilang agak-agak kurang sehat ya. hmm, hmm. Cuman gimana ya, namanya belajar harus diselesaikan. Sudah memulai harus diselesaikan. Betul, betul, Masya Allah, Jadi Masya Allah. saya baru kepikiran, ternyata memang di sini saya itu nggak belajarnya dari Kak Siva aja. Makanya saya perhatikan satu persatu apa sih yang progres terbaik, kelebihan, kelemahan yang itu yang baik saya ambil, Hmm. kelemahannya mungkin juga ada di diri saya yang nantinya saya juga perbaiki seperti itu. Berarti Kak Farah nyontek ya? Boleh dong, nyontek yang Nyontek baik-baik ini ya. boleh dong. Berarti Iya. terakhir ada poin-poin yang harus dipetik ya. Iya betul, Luar biasa. nyontek yang baik-baik. Ya, kopi, kopi yang baik-baik ya. Dipaste disesuaikan dengan Iya betul. karakter Kak. Oke, Kak Farah. Ini keren ya. Keren ya, teman-teman. Jadi, bener banget ketika kita hadir di sebuah kelas. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadi kita belajar memang akhirnya dapat banyak ilmu dari para peserta juga. Bener banget karena mereka hadir dengan dari posisi yang berbeda-beda, terus juga profesi yang berbeda-beda, terutama ketika tampil ya. Kita melihat dengan seksama itulah kenapa saya juga mengajak teman-teman untuk juga memberikan feedback ke teman-teman. Ini bagian proses belajar memahami, mengenal seseorang ya, walaupun kita hanya kenal melalui online. Dan banyak dari teman-teman yang sudah ikut ya, mereka walaupun dari online, itu luar biasa loh. Ada waktu itu satu peserta cowok dan yang lainnya cewek. Ini saat penampilan, si peserta cowok ini bisa menjelaskan satu persatu karakter teman-temannya, walaupun dari online. Jadi beliau itu menjelaskan, terima kasih buat Kak Mundia, seorang ibu rumah tangga yang sangat produktif, buat Kak Roswita, yang juga sebagai apa namanya pemimpin perusahaan, punya pekerjaan yang luar biasa, tapi juga eh, memiliki semangat belajar. Jadi dia jelasin satu persatu. Semuanya kan merasa terapresiasi ya. Dan dari situ saya juga ini orang kenalan lewat online, tapi dia bisa mengenal sedikit gitu tentang teman-temannya dan luar biasa. Jadi kita belajar memang ya dari banyak orang yang hadir di sini. Masya Allah. Terima kasih ya Kak Farah sudah memberikan feedback ke Kak Roswita dengan penampilannya dan mudah-mudahan dengan Anda penampilan terakhir nih banyak ilmu yang didapat dari keempat penampil ya. Harus ngapain ya kan? And then finally aku harus memperbaiki di mana gitu. Mudah-mudahan bisa diserap dan kita akan melihat penampilan Kakak Farah hari ini walaupun dalam kondisi kurang sehat. Terima kasih atas antusias dan tanggung jawab yang Kakak berikan untuk diri Kak Farah sendiri khususnya bahwa benar kita sudah belajar, ibaratnya udah nyemplung, janganlah ya, sayang banget kalau kita nggak selesaikan. Sama kayak berobat. Saya pernah dapat juga wejangan itu. Kamu udah berobat loh, lagi proses. Tapi gara-gara kamu mungkin nggak semangat,
ya kan? Atau mungkin ngerasa down, kamu nggak selesaikan. Ah udahlah, ngapain sih malah nyari tahu jadi deg-degan ibaratnya kalau saya yang sakit. Tapi harus diselesaikan. Itu bentuk tanggung jawab pada diri kita. Dan Kak Farah hari ini hadir, mudah-mudahan kondisinya fit. Kita akan melihat story dari Kak Farah. Oke, langsung ya. Saya berikan waktunya ke Kak Farah, hitungan ketiga. Langsung mainkan suaranya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bermimpilah setinggi mungkin, kalaupun jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Masya Allah, ini adalah kutipan dari Insinyur Soekarno. Dan saya apresiasi banget, kenapa? Karena saya punya mimpi besar. Oke lah, saya punya cita-cita jadi guru gitu ya, waktu itu kecil. Dan Alhamdulillah Kak Siva, saya itu juga alumni Universitas Negeri Yogyakarta ya. Dan saya itu punya impian juga bisa belajar public speaking itu sejak saya lulus kuliah sebenarnya. Jadi ketika saya lulus waktu itu tahun 2023 ya, udah tua ya saya ya. Insya Allah. Ketika lihat di depan kampus, di depan apa namanya itu kos saya waktu itu ada apa namanya itu kelas public speaking yaitu spesial itu rasanya pengen banget tapi belum terrealisasi sampai di sekarang gitu ya. Jadi masih terbayang-bayang terus itu kelas public speaking. Terus kemudian setelah saya lulus 2023 itu saya langsung ngajar waktu itu. Jadi nggak punya kesempatan untuk bisa mengeksplor pengen keinginan tadi gitu ya, impian tadi gitu. Nggak ada kesempatan juga, nggak ada pelatihan juga di sini kan. Secara online pun saya nggak menemukan zaman segitu belum ada TikTok yang seperti sekarang gitu ya Kak ya. Jadi belum terrealisasi. Nah, kemudian di tahun 2024 saya mulai ngajar itu sibuk banget karena ya kondisi ekonomi awal-awalnya tuh nggak mudah. Jadi saya harus ngajar tuh dari pagi sampai malam. Kalau ingat jadi pengen nangis deh. Jadi apa ya? Nggak ada kesempatan buat saya. Saya punya impian besar gitu. Impian saya itu pengusaha, jadi pengusaha Kak. Dan memang di apa namanya itu di setiap kegiatan saya itu selalu saya sempatkan untuk berusaha mengeksplor impian saya. Jadi terus saya ingin jadi pengusaha dan itu banyak ditentang oleh bahkan keluarga. Tapi dan sekarang terbukti nyata gitu. Banyak impian-impian saya itu yang ketika saya ingin nggak hanya mengandalkan gitu ya ngajar gitu kan, tapi pelan-pelan mengajarnya ini saya kurangi dan itu alhamdulillah walaupun awalnya itu kayak ditentang banget, tapi saya itu punya sebuah keyakinan bahwa apa yang saya lakukan hari ini suatu saat nanti akan menjadi hal yang sukses gitu loh, yang memang dibutuhkan. Memang hari ini nggak kelihatan, tapi di depan tahu sendiri nanti apa namanya keuntungan kelebihan yang bisa kita dapatkan dan itu alhamdulillah. Makanya di tahun 2025 ini jadi 20 tahun saya mengajar dan menjadi guru profesional itu pun terus mengasah impian-impian saya untuk betul-betul jadi seorang pengusaha gitu ya. Apalagi sekarang alhamdulillahnya ada TikTok yang di sini kita bisa explore apa yang jadi potensi ya, potensi diri kita. Dan alhamdulillahnya kesempatan untuk saya resign itu di tahun 2005 ini dan betul-betul ingin upgrade lagi kemampuan saya, impian saya untuk saya wujudkan. Dan saya butuh proses untuk mewujudkan itu, apalagi di sosmed ya Kak ya. Dan alhamdulillahnya, memang sebetulnya saya pernah belajar public speaking itu dari beberapa, tapi belum belum apa ya klik seperti yang di sini, masya Allah. Alhamdulillahnya saya mendapatkan banyak hal. Satu yaitu materi yang nggak saya dapatkan dari yang lain, mungkin dasar-dasar. Yang kedua prakteknya itu, terutama tadi kalau kakak Swita itu bilang
pernafasan itu yang memang saya butuhkan karena saya kelemahannya di situ ya Kak Siva ya, di pernafasan itu aduh kok suka ngos-ngosan. Akhirnya yang memang saya fokuskan belajar A I U E O tiap hari, diafragma tiap hari gitu ya. Dan kemudian belajar dari teman-teman semua gimana awalnya yang nggak pede jadi pede, yang awalnya nggak yakin jadi yakin, terus kemudian motivasi-motivasi dari Kak Siva juga bahwa kita itu nggak harus berhenti sampai di sini, harus betul-betul kita praktek, praktek, praktek latihan terus dan jangan takut salah. Nah, itu yang jadi poin buat saya untuk kedepannya bahwa kita itu nggak harus tadi benar kata Kak Siva belajar dari public speaking berapapun kalau kita nggak praktek sama aja gitu ya. Nah, itu poin penting juga yang saya ambil. Jadi Bismillah dari belajar ini terima kasih untuk Kak Siva dan teman-teman semua yang juga sudah memberikan pelajaran luar biasa buat saya, meningkatkan PD-nya, meningkatkan hal-hal yang perlu saya tingkatkan gitu ya. Dan Bismillah selanjutnya saya bisa ekspresikan diri saya, kemudian ilmu-ilmu yang saya dapat di sini betul-betul saya gunakan untuk melatih terus dan terus untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi motivator, inspirator bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Siva dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit 20 detik ya. Oke, terima kasih Kak Farah. Masya Allah ya. Kita terbawa loh ya dari story Kak Farah. Dan inilah yang namanya storytelling berhasil teman-teman ya. Kita menceritakan pun ikut merasakan suasananya. Dan Kak Farah juga membawakannya hampir meneteskan air mata dengan story yang kakak ceritakan. Dan ketika Kak Farah problemnya menyampaikan adalah di nafas yang sering ngos-ngosan. Sebenarnya seringkali kita nggak sadar ya karena kita terlalu excited dengan cerita yang ingin kita sampaikan. Itulah yang seringkali juga bikin ngos-ngosan. Karena saya pun ketika saya ini hari ini anak-anak baru ngapain nih macam-macam segala macam aku tuh pengen banget nyeritain ke suami. Itu kan pasti ya namanya suami kerja seharian kita tuh pengen cerita. Itu kadang-kadang excitednya satu-satu gitu ya. Jadi kurang 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 bisa relax gitu. Begitupun ketika kita tampil. Fokusnya adalah memang di relax, coba untuk terus melatih diri untuk relax. Bagaimana ketika kita menceritakan sesuatu, coba untuk mengajak tadi, saya bilang, bayangkan kita lagi ngobrol sama satu orang, ketika kita menjelaskan kepada satu orang dengan cara yang detail dan jelas, itu kan kita biasanya ya akan lebih fokus, nggak peduli dengan kanan kiri, ya kan? Entah itu grogi, entah apa, pokoknya fokus aja ini loh. Ini ada produk begini loh, teman-teman. Produk ini bagus banget. Lakukan dengan intonasi ya, dengan pemenggalan kata yang lebih teratur sehingga insya Allah nafas kita pun akan ngikutin. Ya, karena pun saya belajar public speaking dulu kan awalnya saya ikutan paduan suara ya. Kalau tadi Kak Roswita juga sempat cerita, setahu saya hanya dinyanyi. Nah, dulu saya awal banget belajar diafragma itu ya di paduan suara. Pas lagi ikut radio, saya dapat training lagi. Loh kok suruh pakai diafragma juga? Ya iya. Semua yang berhubungan dengan suara, ya kan? Kuncinya adalah di diafragma. Kalau mau suara kita lebih teratur ya kan? Sehingga di situ teman-teman belajar diafragma, kamu insya Allah kalau yang suka nyanyi suaranya jadi nadanya jadi bagus, panjang gitu ya. Ketika bicara pun akan lebih teratur, tidak gampang ngos-ngosan ya. Dan Kak Farah tadi di penampilannya di story di awal, kenapa agak overtime? Karena agak excited di awal menceritakan flashback masa lalu ya, yang pengen banget bercerita tentang proses perjalananku ya kan, sampai di titik saya menemukan kakak mulai bercerita untuk poin pembahasan ini di menit keempat ya. Artinya prolognya agak kejauhan nih gitu ya atau terlalu banyak gitu. Sehingga perlu kontrol. Nah, begitu teman-teman yang lainnya mungkin ketika tadi kenapa agak overtime terus udah ngomongin sih tentang proses ini tapi terlalu jauh ya atau bridging prolognya atau pembukanya terlalu lama.
Nah, ini silahkan nanti karena mungkin tadi Kak Farah juga nyampein, saya mendadak nih, mendadak dangdut nih Kak Syifa ya, nggak ada persiapan juga karena kondisi nggak enak badan dan lain-lain, tapi sudah cukup berhasil ya dengan penampilan kakak yang on the spot ini gitu, spontanitas ini ya. Sudah bagus tadi di menit keempat menyampaikan. Oh wow, bagus sekali. Iya. Oh, slime. Ya. Oke, oke. Iya, mainin dulu ya. Jadi itu kalau dari saya Kak Farah ya, silakan nanti dimonitor lagi dan kontrol lagi untuk ketika mau persiap apa namanya tampil, usahakan betul untuk kita usahakan persiapan materi. Karena kadang kita berpikirnya ah nantilah, nantilah, nanti ya. Tapi kalau sudah tampil, ternyata kita terlalu over atau ternyata menampilkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, kita baru nyesel. Saya pernah soalnya di bintang MC di acara pengajian ibu-ibu di komplek. Saya berpikir, ah udahlah cuma pengajian ibu-ibu ya kan. Kayaknya udah pernah juga dan saya udah bisa lah. Tapi ternyata di situ ada over cerita yang ngebuat saya jadi kayak makan waktu ya. Di situ saya mikir, iya bener juga sih, latihan tuh penting untuk kontrol. Berarti ketika latihan, aku kan tahu harus ngomong apa. Jadi besoknya pun ketika on the spot, spontanitas tampil, maksudnya saat tampil, kita udah ngerti mau ngomong apa aja. Jadi dengan durasi sekian, kita nggak terlalu banyak diingatkan oleh penanggung jawab acara. Karena kadang kan kita lagi seru-serunya cerita, tiba-tiba, Kak, kurang 1 menit ya, kadang gitu kan. Padahal lagi excited banget cerita, malah udah diingetin, kurang 1 menit, kurang 5 menit gitu. Oke. Jadi teman-teman silahkan mulai tanamkan pada diri teman-teman bahwa persiapan adalah bagian dari proses kita melakukan public speaking, dan dengan itu kita bertanggung jawab atas penampilan kita. Karena orang lain tidak akan tahu atau tidak mau tahu tentang diri kita. Yang nyesel, yang rasa grogi, yang gugup itu kita. Orang lain hanya melihat kita bagus, mereka ikut senyum. Tapi kalau kita grogi, mereka pun akan langsung memberikan kesimpulan. Ah, penampilannya jelek. Ah, ngomongnya nggak enak. Padahal kita sudah berusaha. Jadi, lakukanlah yang terbaik ya dengan persiapan yang sudah kita pelajari. Mulai dengan membuat naskahnya, and then latihan. Kalau memang terlalu overtime atau kata-katanya nggak penting kita delete. Jadi proses itu yang nggak buat kita bertumbuh. Itu sih teman-teman ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas penampilannya. Thank you banget Kak Roswita, Kak Mundiah, Kak Astri, Kak Happy, Kak Ika, Kak Farah. Mudah-mudahan bekal ini adalah bekal yang nantinya akan teman-teman bisa persembahkan di kehidupan teman-teman sendiri, dan saya mau denger sih, mau denger entah itu kapan gitu ya. Teman-teman tiba-tiba ingin menyapa saya atau tiba-tiba saya juga tiba-tiba kangen gitu sama teman di grup batch 6 ini. Hello, gimana kabarnya hari ini gitu ya. Saya mau dengar story dari teman-teman. Iya Kak, alhamdulillah hari ini aku udah lebih santai, udah kayak ngomong tuh udah natural aja, udah nggak kayak dulu lagi yang selalu deg-deg banget apa. Ada sih perasaan gemeter, tapi kayak udah lebih bisa ngontrol, udah bisa apa namanya mengkondisikan. Nah, itu yang saya tunggu teman-teman. Mudah-mudahan hadir cerita-cerita baru yang akan saya dengar dengan progres yang teman-teman apa dapatkan ya. Progres apapun itu, coba terus kita belajar untuk bersyukur bahwa karena dalam public speaking ini kita memang nggak boleh berekspektasi langsung cepat berhasil, cepat bisa. Sekali lagi, teman-teman bayangkan, belajar apapun tidak ada kan yang instan. Anda mau belajar nyetir mobil, ya, ganti dulu bajunya sayang. Oke, belajar nyetir mobil, belajar berenang, belajar sepeda, anak kecil mau berjalan, semuanya by proses. Jadi kalau kita mindsetnya kita sudah samakan, ya kan, dengan proses seperti itu, public speaking itu seperti itu. Jadi si teman-teman lalui aja proses ini, nanti tiba-tiba teman-teman di titik di mana siapa tahu ya
Kak, hari ini aku mulai ngajar kayak Kak Syifa gitu ya. Hari ini aku mulai buka kelas kayak Kak Syifa. Oh wow, kolaborasi yuk gitu ya. Ternyata ada peluang di situ dan kita nggak pernah tahu gitu. Ternyata tiba-tiba kamu dia berkabar, Kak hari ini aku ini loh apa ada anak-anak belajar sama aku public speaking. Ternyata mereka mau dan malah saya diminta untuk ngajarin gitu. Wah itu berarti kan progres yang luar biasa gitu. Atau Kak Farah, Kak Roswita, Kak Astri semuanya pasti akan ada story dan mudah-mudahan ya kita bisa terus berkomunikasi sehingga kita bisa saling bersinergi dari cerita satu ke cerita lainnya ini pasti akan memberikan dampak positif dan inspirasi sih buat aku, buat teman-teman juga mudah-mudahan ya. Dan nambah energi semangat juga. Ih, Kak Farah ternyata. Sekarang udah jadi coach ya kan? Waduh, keren banget. Kita sama-sama bertumbuh bareng. Karena di kelas Bicara Syifa tidak ada yang lebih jago, tidak ada yang tidak jago. Kita bertumbuh bareng. Saya selalu bilang, kelas mentoring ini adalah kelas untuk kita bertumbuh bersama. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, congratulations. Hari ini semuanya berhasil dengan cara dan progres masing-masing. Kita akan terus berjalan ke depan dan proses itu yang akan membawa teman-teman di versi terbaik dari diri teman-teman. Oke? Ada yang mau Satu, didiskusikan? ah, Oke. em, jadi kan setelah batch keberapa ya? Empat apa Mm-mm. lima ya? Jadi kan maksudnya jadi kita juga jadi searching ya. Aduh, searching gimana sih yang apa telepron, kemudian maksudnya jadi MC lain atau misalkan Mhm. ke public speak yang lain. Nah, maksud saya tuh gini, memang ada ini di semua kakak-kakak ini kan ada seperti idola lah ya, punya satu idola mungkin yang public speaking atau misalkan yang berbicara atau misalkan seperti saya kan saya tujuannya memang yang resmi itu kan aduh nggak bisa-bisa gitu kan maksudnya awalnya. Nah, Mhm. kalau boleh Kak Siva, maksudnya jadi kayak Kak Siva itu menampilkan contoh yang Kak Siva yang tadi Kak Siva sebut yang saya menyaksikan yang India ya. Nah, Mhm. jadi Mhm. kayak yang India itu siapa sih Kak Siva gitu maksudnya jadi kayak di kelas Mhm. atau jadi kayak kita lihat nih yang Kak Siva ceritain itu tuh seperti apa sih kayak gitu Kak. Jadi kalau misalkan Mhm. yang resmi public speakingnya misalkan yang seperti ini, Mhm. kemudian yang satu itu yang seperti ini, yang ini seperti Mhm. ini karena kan kalau kita lihat dari TikTok atau apa kan itu kayak dia juga sebetulnya mungkin seperti kita gitu ya, Mhm. apa telur baru netes gitu ya, Mhm. influencer gitu. Yang aku pengen tuh kayak Kasifa kan memang base-nya kan memang apa Vkom bukan Vkom ya, apa memang base Jurusan ya? apa yang jurusannya ya, maksudnya jadi kan Aha. itu memang ada khusus ya belajarnya gitu. Nah, Mhm. Pak bisa melihat ini loh contohnya itu lihat seperti yang ini yang tadi India ini. Nah, ini Mhm. kalau linknya itu kayak ini linknya. Oh, ini jadi seperti itu aja sih Kak Sipa. Jadi kitanya ngebayangin Mhm. eh, lebih ini gitu. Kalau saya sih Mhm. harus baik gitu ya. Kalau saya gitu maksudnya. Terima kasih Mhm. Oke, oke, ya. oke, oke. Terima kasih Kak Astri. Ini lebih kepada cerita ya. Kak Astri maksudnya pengen ada gambaran gitu ketika memberikan contoh berkaitan dengan public speaking yang storytelling bagus tuh seperti ini. Kita simak bareng-bareng yuk gitu. Nah ini memang kenapa saya kemas tidak ada video karena memang durasi ya. Kita ke durasi dan saya lebih banyak memang mudah-mudahan ini sebagai apa namanya ya itu lagi-lagi kita prosesnya kan learning by doing ya. Nanti ada kurang kita tambahkan, coba nanti kita kemas lagi, kita coba perbaiki lagi seperti itu ya. Dan ini bagus banget ya Kak Astri nanti mudah-mudahan bisa karena awalnya sebenarnya kita ngemasnya itu pokoknya yang utama adalah peserta. Saya mau kelas ini memang dibentuk untuk benar-benar teman-teman tuh praktek. Karena kuncinya kan itu ya. Kenapa saya nggak mau anak-anaknya terlalu banyak atau pesertanya terlalu banyak? Bahkan, Kak, yang banyak aja biar nggak ini apa kalau cuman 10 doang mah ngabisin waktu gitu. Karena tujuan saya bukan untuk banyak-banyakan, tapi dari setiap kelas saya ada progres nggak gitu. Jadi semua ngerasain nggak?
Tadi kan ada yang nyampein tuh kelas, ikut kelas gitu ya, tapi ternyata yang tampil cuma 3 orang semisal. Saya akhirnya karena malu ya nyimak doang. Nyimak doang tuh nggak akan ngerasain sensasi apapun kalau nggak praktek gitu. Nah, disinilah kenapa saya bikin kelas dengan 10 10 orang aja ya, dan saya sudah melakukan simulasi, wah pas nih 90 menit insya Allah dapet gitu. Ya kan? Karena ketika terlalu lama pun itu juga akan membosankan. Tapi walaupun 90 menit, saya biasanya tetap overtime karena saya ngelihat antusias teman-teman. Kalau memang ada yang mau tanya, ya ada diskusi, ada apa, saya tetap layani insya Allah. Asal memang kondisinya mendukung, ya kan? Jadi ketika teman-teman kemarin ada yang nanya, yakin Kak bisa tujuh, 7 kali pertemuan gitu ya? Saya nggak memberikan jaminan karena saya nggak mau kasih jaminan 7 kali pertemuan bisa gitu. Tapi ya saya menjamin di setiap pertemuan ada prakteknya sehingga Anda akan tahu progres setiap pertemuan yang Anda dapatkan tuh apa. Kalau dengerin doang kan nggak tahu progresnya, ya kan? Jadi itu sih Kak Astri. Jadi mudah-mudahan sih nanti next kita bisa memberikan sajian-sajian ya agar teman-teman bisa merasa mendapat referensi lebih banyak lagi berkaitan dengan contoh-contoh public speaker gitu ya. Nah, ini juga bagian dari proses pengembangan teman-teman. Saya menyarankan betul kenapa selalu sering-seringlah melihat podcast yang sifatnya di situ talk show, ada presenternya, ada MC dan pembawa apa namanya narasumbernya. Di situ teman-teman secara nggak langsung otak kita dapat asupan, ya, dapat kata-kata, kosakata, pertanyaan, informasi baru. Secara tidak langsung kemampuan kita itu nambah. Jadi silakan teman-teman itu juga dipraktekin. Atau link Kak, oke nanti coba ya, saya kasih linknya. Oke, gitu aja mungkin teman-teman dari saya Kak sudah di. Siva, Oh oh ya, itu ada silakan. Kak Ika, nggak Kak kesempatan Ika tampil. tadi sudah Kak Ika tadi sudah komen katanya nyimak aja, mau kirim video aja. Kak Ika, betul begitu? Tuh kayaknya menyimak aja. Tadi udah nulis di chat soalnya saya nyimak aja dan udah japri. Sorry japri apa di grup ya? Nanti video aja gitu. Hadir tapi nggak tapi hanya bisa nyimak katanya. Ya oke. Oke Kak Ika, nanti ditunggu pokoknya saya berharap teman-teman yang nggak hadir tetap benar-benar memberikan videonya. Insya Allah feedback tetap sama diberikan seperti lagi online seperti ini ya. Jadi teman-teman akan ngerasain harus apa gitu. Oke, Kak, ada lagi. berarti Oke. selanjutnya nanti misalnya kita mau dapat feedback dari Kak Siva, misalnya kita buat video gitu ya, Hmm. kemudian minta tolong Kak Siva di feedback itu bisa ya? Asalkan ini apa semisal kayak di VT ya kan lagi di Iya. sosial mention aja Kak Farah. Jadi Kakak langsung Oh ngetak gitu. saya di Mm-mm. posting kan nanti ngetak tuh @shiva voiceover gitu kan nanti langsung ada Mm. di beranda saya kan. Jadi saya langsung bisa tahu kalau Kak Farah posting. Nah, nanti dari situ, iya biasanya teman-teman pada kayak gitu, tapi ya nggak langsung, kadang kan saya nggak langsung lihat ya, tapi pasti insya Allah saya usahakan berikan feedback. Kurang ini Kak, oh ekspresinya udah bagus nih Kak, lebih kepada bagaimana proses teman-teman mulai tampil di depan kamera sih, karena kan kuncinya adalah secara tampilan tuh kelihatan masih gugup atau enggak, udah bisa rileks atau enggak. Terus secara materi juga ya, materinya itu kira-kira masih ngalor ngidul atau enggak gitu. Karena kalau udah main sosial media, teman-teman harus bener-bener tahu durasi. Tahu tahu juga personal branding teman-teman. Teman-teman belum dikenal, jangan bikin video lama-lama. Orang itu fokus hanya di 3 detik pertama. Nah, kalau belum kenal teman-teman, bersyukur 3 detik didengerin ya. Mungkin baru gini langsung scroll, scroll, scroll gitu. Nah, tapi kalau teman-teman masih membangun, maksimal 1 menit aja deh. Dengan tips-tips atau apa gitu ya. Sesuai dengan personal branding teman-teman. Itu untuk membangun karir plus bangun juga latihannya. Plus teman-teman akan ngerasain. Ternyata seru juga ya. Nanti di titik di mana teman-teman bikin VT itu kayak ngomong aja. Ya walaupun sampai detik ini saya pun kalau sekarang saya di titiknya adalah bagaimana membuat VT itu berkualitas. Kalau ngomong udah gampang ya ibaratnya, tapi kira-kira VT ini itu dibutuhin nggak sama audiens? Sehingga saya perlu mikirin VT-nya harus apa ya? Apa ya?
Alhamdulillah ya, yang beberapa udah up gitu selalu FYP gitu dan luar biasa gitu. Tapi ketika saya nge-share kayak hal-hal yang mungkin nih keseharian saya ada in my life tentang anak-anak, nggak dibutuhin sama audiens saya. Orang ngelihat berapa ribu doang, tapi kalau tips atau apa, udah langsung, wih udah 100.000, udah naik lagi, naik lagi, naik lagi kayak gitu. Jadi teman-teman teruslah mencari, menganalisa diri sendiri kira-kira apa yang menarik di audiens teman-teman. Tips apa yang disukai oleh teman-teman Anda gitu. Random dulu nggak apa-apa. Kalau mau fokus nih di sosial media. Tapi saya sarankan ambillah kesempatan ini. Ini lagi era digital. Orang tua pun bisa dapat duit miliaran di sosial media. Ya kan? Anak kecil pun dapat peluang di situ, tapi minimal 17 tahun ya. Sekarang mainnya TikTok udah ketat banget. Bahkan live aja, anak kecil nggak ada pendampingnya tuh nggak boleh. Ya, jadi pasti akan dapat peringatan gitu. Cuma saya heran sih, banyak ternyata tetap yang memunculkan anak kecil sendirian nge-live. Bahkan ada yang tetap ngerokok-ngerokok gitu pakai rokok elektrik. Padahal itu pelanggaran banget sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa dia tetap melakukan itu ya. Jadi itu aja mungkin edukasinya Kak Farah. Silakan ya. Saya senang banget kalau ada kemauan untuk bikin VT karena ini keberlanjutan proses belajar. Jadi silakan nanti tag saya, Shiva Voice Over. Nanti langsung kelihatan di saya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Satu lagi? Sudah cukup? Jumat Kak, Barokah, teman. Oh ya, Kak Kak Mundi Syifa, ya. Boleh ya, silakan. minta bonus untuk teks atau naskah untuk MC di Mhm. masyarakat dulu, acara misalnya di organisasi atau apa gitu loh, Kak. MC formal berarti MC. ya? Iya, formal. Oke, nanti insya Allah ya saya share di grup ya. Iya. Mudah-mudahan ya walaupun nggak cepat, mohon bersabar ya kamu dia ya. Iya. Iya, nah tapi saya usahain nanti untuk naskah MC ya berarti ya. Iya. Oke, oke, insya Allah. Ini pakai baju dulu. Oke, udah teman-teman, gitu aja. Baik, terima kasih sekali lagi. Pertemuan kita sudah selesai, tapi teman-teman terlihat antusias. Silahkan lanjutkan proses pembelajarannya ya secara mandiri. Dan saya tunggu tak-takan kalian. Tadi Kak Farah udah memberikan sounding mau nanti iya deh aku mau lanjut bikin VT. Mudah-mudahan yang lain juga sama, punya semangat yang sama dengan cara yang berbeda-beda silahkan. Tapi please dilanjutkan proses belajarnya. Jangan berhenti di sini. Kata-kata hari ini apa ya? Ada yang mau kata-kata hari ini? Ada nih Kak Roswita. Punya kata-kata hari ini Kak Roswita? Oke, makasih. Oke. Oh Selalu enggak. ada sih, Oh ada. selalu Oke. ada. Silakan, silakan, silakan. Hayo dong. Iya. Eh, yang ya untuk inspirasi buat kita kita semua, sesuatu itu tidak ada yang instan, semuanya perlu proses. Begitu kita memutuskan untuk memulai, ya harus berakhir. Thank you. Oke, ada awal, ada akhir ya. Tapi insya Allah selama kita diberikan sehat ya, akhir ini biarkanlah Tuhan yang menentukan gitu ya. Proses belajar ini biarkan terus berlanjut. Thank you Kak Roswita, selalu memberikan kata-kata yang luar biasa ya. Jadi proses ini kita nikmati saja. Kita terus kejar mimpi-mimpi kita. Pegang mimpi kita dan jadilah perempuan yang menginspirasi dimanapun Anda berada. Saya Syifa mohon undur diri, tapi jangan lupa foto dulu. Lupa kan mau foto ya. Foto dulu teman-teman untuk pertemuan sesi akhir ya. Satu, dua, tiga. Yeay, oh iya surprise. Oke baik teman-teman, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Ada kekeliruan mohon dimaafkan. Ini ntar mau syuting dulu nih sama kakak-kakak semuanya. Saya Syifa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dulu dong. Dadah-dadah semuanya. Bye-bye teman-teman. Thank you ya. Sehat selalu. Oke, thank you.